Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Arsif Alifa dari kelas 33 dengan NIM 19 10 30 10 32. Jadi di sini saya akan membahas tentang proses fisiologis panca indera pada lansia. Jadi untuk lansia ini akan mengalami penurunan persepsi sensoris. Akan terdapat kesanggungan untuk bersosialisasi karena kemunduran dari fungsi-fungsi yang dimilikinya, fungsi-fungsi sensoris yang dimilikinya. Jadi untuk indera yang dimiliki seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan merupakan kesatuan dari integrasi dan persepsi sensoris. Jadi kita mulai dari uh, perubahan fisiologis. Yang pertama dari penglihatan. Jadi semakin bertambahnya usia, lemak akan berkumulasi di sekitar kornea dan membentuk lingkaran yang berwarna putih atau kekuningan di antara iris dan sklera. Jadi kejadian ini disebut sebagai arcus sinilis, biasanya ditemukan pada lansia. Terus untuk perubahan penglihatan dan fungsi mata yang dianggap normal seperti proses penuaan. Terus untuk kontraksi pupil akibat penuaan dan perubahan warna serta kekurangan lensa mata, yaitu katarak. Itu menurut Sukartin 2010. Jadi untuk indera yang kedua itu ada indera pendengaran. Itu ada penurunan pendengaran melalui kondisi secara dramatis dan dipengaruhi oleh kualitas hidup seorang. Kalangan pendengaran dan lansia disebut sebagai presbikusis. Presbikusis itu merupakan perubahan yang terjadi pada pendengaran akibat proses penuaan telinga bagian dalam karena penurunan fungsi sensoris. Jadi untuk hal ini karena telinga bagian dalam itu komponen sarafnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat terjadi perubahan konduksi. Jadi untuk implikasi dari hal ini adalah kehilangan pendengaran secara bertahap, ketidakmampuan untuk mendeteksi suara dan frekuensi yang tinggi. Itu menurut Jajian 2005. Terus untuk selanjutnya yaitu ada perubahan fisiologis pada indera ketiga, perabaan. Peraba itu indera perabanya dipengaruhi pada sistem somatosensoris. Jadi untuk somatosensoris ini adalah reseptor pada kulit, telapak kaki, proprioceptor. Jadi telapak kaki dan proprioceptor pada otot, tendon, sendi yang diberikan informasi tentang kekuatan otot. Jadi untuk ketegangan otot, kontraksi otot, dan juga nyeri, suhu, tekanan sendi juga termasuk. Untuk selanjutnya pada lansia semakin menurun kemampuan akibat faktor degenerasi, maka informasi yang digunakan dalam menjaga posisi tubuh dapat tungkai, panggul, punggung, leher itu akan menurun. Itu menurut Saito 2005. Dan ini berdampak pada keseimbangan juga. Dan untuk selanjutnya itu ada indera penciuman atau hidung. Itu untuk perubahan fisiologisnya yaitu adalah adanya indikator awal pada penyakit neurodegeneratif. Jadi untuk rasa penciuman akan lebih lemah apabila selaput lendir, hidung sangat kering, basah dan membengkak seperti keadaan influenza. Untuk rasa penciuman akan hilang sama sekali akibat komplikasi dari suatu cedera pada kepala. Untuk ambang penciuman peningkatan pada bertambahnya usia itu di atas umur 70 tahun 80 tahun, dan 70%-nya kemampuan penciumannya itu sudah mengidentifikasi baunya itu sudah terganggu atau untuk penciumannya itu sudah tidak beres gitu. Dan untuk selanjutnya itu ada indera pengecap. Itu dari sistem pengecapan manusia yaitu lidah. Itu biasanya orang tua mengeluh tidak adanya rasa makan. Itu karena penting dari indera pengecap adalah bahwa fungsi pengecapan mungkin manusia memilih makanan sesuai dengan keinginan lidahnya gitu, atau rasa yang pas gitu dengan mulutnya. Mungkin juga sesuai dengan kebutuhan jaringan akan substansi nutrisi tertentu. Itu menurut Surariani 2007.
Terus selanjutnya itu ada perubahan-perubahan tersebut berdampak pada timbulnya gangguan pada lansia seperti gangguan keseimbangan, gangguan koordinasi, serta gangguan kognitif. Dan untuk hal-hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan pada lansia, termasuk masalah keseimbangan yang berdampak meningginya risiko jatuh, penurunan performa aktivitas sehingga berkurangnya produktivitas lansia, dan bahkan hampir sampai kematian. Terus untuk selanjutnya ada salah satu latihan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran lansia seperti ini. Pertama itu kita memberikan senam bugar lansia secara terprogram dan tidak lepas dari aktivitas otot-otot tubuh serta general. Adanya rangkaian gerakan otot senam meliputi pemanasan, inti dan pendinginan akan merangsang otot tubuh secara general untuk bergerak sehingga akan menimbulkan respon adaptif secara fisiologis. Jadi itu untuk catatan itu saya mengambil dari Bapak Komang Triadi Supardi, jurnalnya 2007. Terus untuk selanjutnya untuk senam lansia adalah ada juga serangkaian nada yang teratur. Jadi di tinggal nada gitu terserah secara terencana dalam bentuk latihan fisik berpengaruh terhadap fisik lansia. Jadi untuk olahraga yang cocok bagi lansia itu pada senam ini disebut sebagai senam lansia. Pengertian dari senam lansia ini adalah serangkaian gerakan nama yang teratur dan kemudian diikuti oleh para lanjut usia yang pelaksananya dimaksud untuk meningkatkan kemampuan raga secara fungsional gitu. Dan untuk senam lansia ini dirancang khusus guna melatih bagian tubuh punggung. Jadi bagian tubuh pinggang, kaki dan jadi bagian tubuh pinggang, kaki dan tangan untuk mendapatkan peragaan untuk lansia. Akan tetapi gerakan tersebut tidak boleh berlebihan. Apabila diperhatikan, senam lansia ini membuat pesertanya tidak banyak bergerak, layaknya olahraga aerobik. Kalau itu saya mengambil dari jurnal Bapak Ali Mardius tahun 2017. Dan untuk selanjutnya untuk manfaat dari senam lansia ini ya. Jadi yang pertama ini yang ibu-ibu harus tahu ya, itu meningkatkan kekuatan otot ini, terus untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, terus sehingga menurunkan tekanan darah dan menghindari penyakit tekanan darah tinggi gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang berdarah tinggi mungkin ya ada kan yang sering marah di rumah ataupun apa, itu bisa menggunakan senam lansia ini untuk ya, tapi untuk usia lanjut sih untuk dinamakan senam lansia ini, ataupun dengan yoga untuk ibu-ibu yang masih muda nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu menurunkan kadar lemak dalam tubuh sehingga mengurangi berat badan yang berlebihan, terhindar dari obesitas, karena jika udah terkena obesitas juga akan bahaya dapat menimbulkan penyakit lainnya atau bisa terjadi komplikasi gitu Bu. Terus untuk selanjutnya untuk menguatkan otot tubuh sehingga otot tubuh menjadi lentur dan terhindar dari penyakit rematik gitu. Tuh kalau udah tua emang kebiasaannya kan banyak yang terjadi rematik atau pegal apa perkusannya kebanyakan kan begitu. Terus untuk kelima itu ya, jadi untuk olahraga ini tuh recommended gitu buat para lansia gitu. Terus untuk kelima itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang kaum lansia. Terus untuk selanjutnya mengurangi stres, ketekanan pikiran, terus latihan olahraga ini, terus ketekanan pikiran juga kan seperti yang kita tahu bahwa ketika kita udah tua gitu kan, kita banyak khawatir untuk anak-anak kita ya. Jadi kita harus mengurangi kita dapat mengurangi stres tersebut gitu loh, karena dari stres tersebut dapat menimbulkan banyak penyakit juga seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi kita kurangi stres tersebut dengan senam lansia ini Bu. Jadi rekomendasi banget buat ibu-ibu yang udah lanjut usia untuk mengikuti program ini. Terus mungkin itu saja dari saya. Oh ya, jadi yang manfaat ini saya ambil dari jurnal Mas Angga tahun 2010. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang salah dan kata saya mohon maaf.